Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kajian yang biasa, yaitu memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya, surat ke-1, maka terlebih dahulu kita jawab pertanyaan yang berkaitan dengan awak, dengan kita, tentang perempuan-perempuan tua yang orang tidak minat kepadanya lagi, telah berhenti di pada haid dan tidak lagi hamil, tidak bisa hamil. Bahas statusnya. Nah, tuh kita kaji kini sebentar, 10 menit. Kalau sebentar lagi kan masuk usia tua kan. Didasarkan kepada surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 60, halaman 358. Halaman 358 surah An-Nur. Penting untuk kita ketahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junah ayyadhana thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina wa yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Dan al-qawaid, perempuan, itu perempuan tua, minan nisa, apa yang masuk dengan kawaid, itu perempuan-perempuan yang sudah berhenti haid dan tidak hamil lagi karena sudah masuk masa tua, menopause. Disebut dengan kawaid. Perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi dan tidak mungkin hamil lagi lantaran sudah tua. Menurut Leo, tidak dulu minat lagi ke orang lain, karena orang tidak minat. La karemo, la kerenyui, la kandua, semua. Namanya kawaid. Kalau ada orang jatuh hati, barangkali keajaiban, dan memang ada terjadi. La yarjuna nikaha, yang mereka itu tidak ada yarju, tidak berharap dan tidak ingin lagi untuk menikah. Ila dingin, tidak ada harap nikah, kecuali keajaiban ya. La yarjuna nikah, mereka tidak ada harapan, kemauan dan keinginan untuk menikah karena sudah tua. Falaisa, maka tidak ada alaihinna, salah dan dosanya, ayyadha'na thiyabahun, untuk menanggalkan, melepaskan atau meletakkan siap pakaian
Pakaian apa? Pakaian yang bukan menampakkan aurat. Itu pakaian luar, seperti selendang, seperti kerudung, tapi tetap memakai pakaian yang menutup aurat di dalamnya. Nah, tinggal pembalik kepala selai, pakai yang lebar-lebar, yang luas, tidak lagi pakai, boleh, tidak masalah. Dan tidak ada keinginan untuk menampakkan tempat-tempat hiasan berada. Tempat perhiasan kan leher, nampaknya menampakkan perhiasan, mutabarrijati bizinah, zinah perhiasan. Kau tempat perhiasan leher, telinga tempat perhiasan, atau badan sendiri yang disebut dengan aurat juga hiasan bagi wanita. Jadi boleh perempuan menanggalkan, melepaskan pakaian biasa yang dipakai keluar, perempuan tua, dan menanggalkan pakaian luar. Tapi bukan berarti melepaskan dan menampakkan aurat. Jangankan aurat besar, aurat kecil pun tidak dinampakkan juga sebagaimana biasa. Cuma diberi keringanan daripada wanita-wanita yang masih muda belia. Wa yasta'fifna khairul lahunna. Tetapi jika mereka tetap menjaga kehormatan diri, mensucikan diri daripada mengerjakan hal-hal yang walaupun boleh, maka itu lebih baik untuk mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesimpulannya, untuk orang tua-tua padusi, tidak terlalu ketat pakaiannya sebagaimana orang-orang yang masih haid, masih normal. Ketatku bukan pakaian tidak terlalu dikarehi. Andaikan di rumah itu hanya dia berserta mahram-mahramnya, anak-anak, menantu, cucu. Itu jangankan wanita tua, wanita biasa boleh. Cuma tidak menampakkan aurat besar. Tapi kalau ada orang asing, si wanita tua atau wanita muda tetap menutup aurat. Bukan hanya aurat besar, aurat kecil juga. Cuma khusus untuk wanita-wanita tua, dia sudah boleh meninggalkan pakaian luar. Jilbab keluar, jilbab kadang keluar, tinggal menutui kalau selai. Pakai luar, baju luar, yang ke bawah luar. Nah, tinggal pakaian dalam yang tidak menampakkan aurat. Dan perempuan yang dedeh. Dedeh itu kan bahasa Arab enggak? Dedeh kok didik. Tidak mama dedeh itu lain masalah. Yang kadang-kadang pikirannya masih normal, kadang-kadang tidak terkena, tidak lupa, kadang-kadang tidak diasuh. Orang-orang tua kan acuk kadang-kadang tidak diasuh. Tidak diasuh atau tidak sadar. Nah, tiba-tiba tidak pakai pakaian yang menutup aurat di rumah. Itu dipahami keadaannya. Keadaannya itu dipahami. Jadi bukan berarti orang tua itu boleh membuka aurat kalau ada orang di rumah. Tapi kalau orang tidak ada rumah, boleh. Oh, tidak ada rumah. Kalau ada orang lain di rumah, ya aurat kok kan dibagi-bagi. Ada aurat lagi bagi aurat kita dengan orang asing yang boleh kawin dengan kita. Aurat kita yang tidak boleh kawin dengan kita. Kan bagi sampai aurat.
aurat dengan lawan jenis dan orang itu halal kawin dengan kita, ya semuanya aurat kecuali muka dan telapak. Itu jelas itu. Sama hal itu auratnya dengan wanita asing, wanita yang berbeda agama dengan kita, maka si perempuan tidak boleh menampakkan auratnya. Auratnya sama dengan lawan jenis. Ibu-ibu kah? Kalau bergaul dengan sekantor, sepekerjaan dengan wanita yang non muslim tidak boleh membuka aurat. Auratnya sama dengan lawan jenis. Kenapa? Nanti diceritakannya keadaan kita kepada laki-laki non muslim pula, sehingga terbuka pula aib perempuan muslimah. Tetengkok. Aurat perempuan dengan orang yang bukan mahramnya, seluruh tubuhnya kecuali bukan tangan. Jelas tak? Aurat itu yang kedua sama pula dengan auratnya dengan perempuan non muslim. Tidak boleh dinampakkan. Pakai baju KTP saja. Pakai lo nanti nggak tentu nomornya. Nampak lutut ke bawah. Atau pakaian tesir. Tidak boleh kepada perempuan asing, tidak boleh. Tahu kan perempuan asing? Yang non muslim. Tapi kita sakan tua, satampe karajo, satampe kos, sama-sama kuliah, tetap perempuan muslimah harus menjaga, karena itu orang asing. Walaupun tidak laki-laki. Cuma hanya pakai muncuang. Dia pakai mata, maka dia harus memelihara diri. Itu dalam kitab Ar-Rawa'iul Bayan oleh As-Sabuni. 2. Aurat wanita dengan orang yang mahramnya. Bukan muhrim. Muhrim ke Makkah orang dulu. Bahkan itu pun tidak satu orang di Makkah loh muhrim, bukan? Muhrim itu orang yang ihram. Tiba di mikat, dibacoe labbaik Allahumma umratan atau hajan. Itu muhrim namanya. Cuma awak sengaja tabiaso. Awak nak muhrim itu. Awak nak muhrim. Memang nak muhrim kan? Mahram. Jadi mahram orang yang tidak halal kawin dengan kita. Sebagaimana nanti surat An-Nisa, hurriman alaikum ummahatukum wa manatukum wa akhawatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum aw khatumul fi rada'ah, dan seterusnya. Itu An-Nisa. Jelas ketentuannya. Maka auratnya tidak sama dengan mahram, tidak sama dengan orang yang muhram kita. Auratnya dia boleh menampakkan tempat-tempat hiasan. Aurat besar dan aurat besar tidak boleh nampakkan. Maka aku kata bisa, ke bawah bisa, lutut ke bawah boleh. Karenanya mahram. Tidak boleh. Siasajonan tidak boleh kawin kita itu sudah boleh dilonggarkan segitu. Tapi aurat besar tidak boleh. Itu hanya untuk satu orang, lawan jenis kita, suami kita atau istri. Sampai itu ketentuannya. Nah, khusus untuk wanita-wanita tua yang tidak lagi, lah banyak duduk di rumah, tidak ke mahkamah, tidak minat dan tidak diminati. Entah tidak minat dulu, entah tidak diminati dulu, tahu. Setahumu tidak diminati dulu. Mereka sebagian besar gitu.
tidak masalah dia menanggalkan sebagian pakaiannya dengan tidak menampakkan aurat. Ketika keluar, kalau rumahnya terserah dino lah. Ini rumahnya, di biliaknya, di dapurnya, terserah dino. Kalau di rumahnya kok nampak auratnya seketik, tidak masalah. Kecuali orang besar. Di rumah ada cucu, ada menantu. Nah, itu tetap dijaga. Maka maksudnya keluar. Aurat itu berlaku di luar, di rumah. Di luar. Jangankan ibu-ibu yang sudah tua, kami-kami yang muda sudah rumah. Buka aja aurat, tidak masalah kan rumah. Asalkan jam teranjang bulat saja. Di rumah awak. Tapi kalau awak ke rumah orang, itu rumah orang lain masalahnya. Aku ada pertanyaan kemarin daripada saudara kita, tolong dijalehan balik. Jadi sekelumit kala kita jalehan. Perempuan-perempuan namanya kawaid. Lah banyak dua-dua nak kamal haid lah berhenti. Hamil ndak lagi. Awak lah tu. Awal tu tulah karemo lakan dua ndak tagang lain. Bukan tak minat, tak diminati. Kalau salam lain masalahnya kan. Salam menjabat tangan. Tentang batauluk dan batauluk aku perdebatan perselisihan ulama ke. Bata dan batauluk ikhtilaf. Tapi hukum bersalam jangan. Lawan jenis tidak boleh salam. Jabat tangan. Nah, kecuali nenek-nenek peot dengan apa? Atu bana. Anak laki. Boleh anak. Boleh anak mama dia orang gaib. Anak laki-laki boleh. Sebaliknya anak perempuan juga boleh. Bahkan ketika jenazah pun anak lebih berhak. Andaikan tidak ada nanti orang-orang produksi nang pemandian jenazah orang gaib. Kok ada orang produksi tapi tidak tahu, tidak mengerti, takut kita nanti terbuka aibnya, cacatnya, sebab orang gaib sakit. Anak laki-laki boleh mandikan. Tapi tetap aurat besarnya ditutup. Nah, orang gaib kini ko nan anak laki-laki nak merawat, nak menjaga, karena produksi lah dibawa suaminya. Atau mencari alasannya supaya nak pulang, minyak kerajonya. Tak muah orang gaib. Kan bisa terjadi. Tapi ada anak laki-laki yang nak muah. Anak laki-laki boleh memandikan ibunya dengan catatan aurat besar. Aurat besar tetap ditutup. Boleh memandikan. Tahu aurat besar kan? Nah, itu jalah tu boleh, itulah. Nah, silakan. Boleh tu enggak? Yang dikatakan al-kawaid minan nisa, dia sudah tidak haid dan tidak bisa hamil lagi, bukan membikin tidak hamil. Secara normal tidak bisa hamil lagi dan usianya sudah monopause. Lah pose orang, lah istirahat dong, monopause kan? Enggak itu. 3 ciri. Ya, itulah tuar. Orang menopause ke usia 45 keteh kan? Atau 50 lah pasti kan? 50 keteh. Karinya ini lebih banyak daripada tagang itu. Tak bisa dikatakan dia al-qawaid nisa. Lebih-lebih wanita 70, 75, 80 itulah. Lah memanglah masuk ayat benar. Tapi untuk orang perempuan umur 50 tapi masih aham-ahamnya, ya, tetap jaga. Walaupun dah haid lagi, tapi orang perempuan itu ada yang awet. Ada yang awet.
awet sehingga masih asri lah, masih bisa. Kan tidak semua perempuan lah begitu, kira-kira begitu. Tidak haid lagi, tidak mungkin hamil lagi, walaupun dia hamil tidak mungkin hamil lagi. Kemudianlah menopause. Dalam nampak tanda-tanda ketuaannya. Disebut nanti dengan ajais, lah lemah. Pada mula perempuan itu ajus. Perempuan lah lemah. Kalau kau jangan merasa muda ya kuku. Bis. Lah. Lalu dua. Kita boleh kaji lagi. Ngaji tak lagi? Cukup ngaji je. Jangan salah faham. Jadi ibu-ibu dan rumah, bapak-bapak di rumah. Kalau bapak kan tak banyak orangnya. Ibu-ibu yang di rumah, kalau di rumah awak sendiri, awak bebas. Cuma kalau ada nanti lawan jenis di rumah, itu yang harus dihati-hatikan. Ada lawan jenis rumah, kecuali bagi ibu-ibu adalah masuk usia itu, usia ajus, usia lemah, usia sakit-sakitan, usia tua, nya diberi kelonggaran. Tapi tidak membuka aurat. Yang kedua, bagi perempuan yang sudah masuk usia pelupa. Kadang-kadang tidak bisa ngontrol pikiran. Kecil orang medis, oranglah kehilangan daya intelektualitas. Entah halo bahasanya dia. Sehingga kadang-kadang tidak sadarnya tidak pakai orok. Misal, kadang-kadang tidak tersadarnya bahasanya baju luarnya telah kek lah. Nah, tinggal baju dalam sih, tidak sadar saja, tidak diasuh. Kadang-kadang tidak ingat. Di kanan baru, biaya, pom-pomnya. Orang kau diberi keringanan karena tidak ada unsur kesengajaan. Lah, mudah-mudahan dapat dipakai. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Anbiya, surat ke-21. Kemarin ayat 78 tapi masih belum selesai. Ayat 78. Ya, masih penggalan pertama. Halaman 328. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wali Sulaiman ar-riyaha asifah tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Sampai situ. Dan ayat 78, dan ingatlah ya Muhammad, mula-mula Nabi Muhammad ya, tentang kisah Daud dan Sulaiman. Daudnya nak kita baca oleh, karena kemarinlah kita pahami Daud. Sekarang Sulaiman. Idh yahkuma, idh ketika, yahkuma, keduanya memberikan keputusan hukum. Yahkumani, kedua-duanya memberikan keputusan hukum. Fil harsi, mengenai ladang atau kebun. Para soalnya. Idh nafashat,
ketika nafasat fihi ghanamul qaum. Nafasat binatang malam hari lepeh dah makan, mencari makan, namanya nafasat. Gembala di malam hari atau melapehkan hewan di malam hari sehingga makan, nafasat. Ghanamul qaumi, kambing suatu kaum. Wa kunna, dan adalah kami, kata Allah, lihukmihim, terhadap keputusan hukum mereka, syahidin, kami menyaksikan. Mari kita pahami. Nabi Daudnya nak kita baca oleh kan? Sulaiman. Sulaiman putra Daud. Sulaiman putra Nabi Daud. Beliau Nabi Sulaiman semenjak kecil telah biasa mendampingi ayahnya dalam menyidang, memutuskan hukum-hukum, memberikan kebijakan-kebijakan. Sejak kecil dari ayahnya, karena ayahnya Raja Daud. Di samping Nabi Daud juga Nabi. Beliau Nabi Sulaiman itu tercatat dalam sejarah anak yang pandai dan cerdas. Sudah nampak tanda kecerdasannya ketika sejak ketik-ketik. Ahli pendidikan dan politik. Allah anugerahi kepada Sulaiman kebijaksanaan dan keahlian ketika memberikan keputusan. Itulah Nabi Sulaiman. Di samping banyak anugerah-anugerah, karunia-karunia, pemberian spesial yang Allah berikan ke Nabi Sulaiman. Maka disebutkan umur 12 tahun atau umur 13 tahun Nabi Sulaiman telah menjadi raja ketika ayahnya meninggal, Daud. Lalu diwariskan kerajaan itu kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika itu umur 12 atau 13 tahun. Baru tamat SD ya. SD. Tapi dia sudah bisa mengendalikan kerajaan, mengatur pemerintah, bahkan memberikan keputusan-keputusan hukum. Itulah kelebihan Nabi Sulaiman. Itu gambar seketik tentang Sulaiman. Nah, dalam ayat, ingatlah ya Muhammad tentang Daud dan Sulaiman. Idh yahkumani, ketika yahkumani, kedua beliau ini, itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ayah dan anak, satu raja, satu putra, putra mahkota. Kan hari-hari raja dipenuhi mengurus umatnya, kaumnya, rakyatnya. Nabi Daud membagi-bagi hari. Di hari-hari beliau mengurus rakyat, sidang-sidang, datanglah kaum yang sedang berselisih. Jadi yang keringat apa? Yang keringat ketika dua orang, ayah dan anak, memberikan keputusan hukum yang berbeda. Keduanya memberikan keputusan hukum yang tidak sama. Itu tentang harf. Harf ko para ladang. Harf ladang para. Lalu lapeh kambing. Nafasat namanya. Binatang ternak, hewan ternak mencari makan di malam hari. Masuklah ke harf ke ladang tadi. Habis. Rusak dan habis. Kecil orang nang bakambing dan pakambing.
Pernah mula kambing. Kalau kambing kok memakan tanam-tanaman, habis ini adalah pucuk-pucuk ambil. Bahkan payah hidup sudah tu. Itu bedanya. Payah hidup sudah. Jadi masuklah kambing kaum ke ladang seseorang di malam hari makan. Makan, dirusaknya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan di situ. Aku kasus namanya nafasat. Nafasat fihi, masuk ke dalam kebun itu, fihi, ke dalam kebun itu, ke ladang itu, ghanamul qaum, kambing orang kampung untuk makan, mencari makan. Lalu dibawalah iko kasus ke Raja Daud. Ya Daud. Singkat cerita, keputusan yang diberikan oleh Raja Daud, itu Nabi Daud, bahwa si empunya kambing harus menyerahkan kambing kepada yang punya ladang. Itu putusannya. Tapi dua orang atau kaum yang bertikai itu sulit menerima. Nah, sementara ketika Nabi Sulaiman dia sering menimping ayahnya, berada di dekat pintu. Lalu anak kecil umur puluhan 10 tahun ke bawah, anak kecil mengadu kaum yang bertikai cako, keputusan yang diputuskan oleh ayahnya sang raja. Didengar oleh Sulaiman kecil keputusan ayahnya. Nah, lalu dia melapor ke ayahnya. Nah, itu diterangkan dalam tafsir kita muka. Kepada katanya kepada ayahnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Dipanggil gelar yang paling tinggi ya Nabi Allah. Lau hakamta bagi hadza kana arfaq lil jami'. Ya Nabi Allah, andai sekiranya engkau beri keputusan selain daripada keputusan tadi, itu lebih menyenangkan, lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lalu dilontarkannya pendapatnya. Si pemilik kambing menyerahkan kambingnya ke orang yang punya kebun, sementara kebun diserahkan ke orang punya kambing. Maka si pemilik kebun dia boleh memanfaatkan kambing itu, susu-susunya dan anak-anaknya. Sementara si pemilik kambing harus menanami parak ladang itu balik sampai tumbuh seperti sebelumnya. Lah tuntas mereka saling memulang balik. Pemilik kebun bisa menerima, karenanya bisa memanfaatkan susu kambing. Etawa kan ada ketikut. Boleh dia memelihara, boleh anak-anaknya dipakai, anak-anak kambing boleh dimanfaatkan, atau digabi atau dimakan. Sementara yang punya kambing menanami atau memperbaiki kerusakan sampai tumbuh balik. Sekali Allah pas kok sarah balik. Itu keputusan. Kata Nabi Sulaiman kecil, diterima oleh semua pihak dengan senang hati. Dengan senang hati. Begitulah kebijakan seorang anak kecil. Dan begitu pula kebesaran seorang raja. Nak raja awak, raja ndak Nabi Daud. Kalau raja awak, ya raja lah. Basetan di mato barajo ke kaki. Basetan di mato, basetan. Basutan, tak basetan ya.
Dirawakkanlah do petua-petuanya. Basutan di mato, barajo kampung kaki. Itu namanya bak katonon. Nah, Nabi Daud legowo, lapang dada, bahkan senang dengan keputusan yang berbeda dengan dirinya. Raja Nabi Daud yang berhasil mengalahkan si Talut ketika masih muda belia. Kini adalah anak ketek. Dilaporkan ke anak ketek cako oleh pihak yang bersengketa bahwa mereka tidak bisa menerima keputusan sang raja dan nabi. Lalu anak ketek cako mengecek, aduh, jalan keluarnya lain. Barangkali pihak-pihak yang bersengketa bisa senang dan suka menerima. Diterima. Pelajarannya sangat berharga. Jadi intinya kebenaran itu dari siasat datang, walaupun daripada pada pajannya. Patangku baru turun janjang. Tapi benar adanya. Terima itu. Jika keputusan itu, walaupun yang memutuskan itu orang yang paling bagak, paling berkuasa, jika tidak benar, ternyata nanti dapat yang lebih bagus, ya harus lapang dada. Itu yang dikehendaki oleh Islam. Dan itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kok jarang terjadi. Karena umumnya hukum kok dipaci oleh orang yang memaci ulu, terpaci di pangka. Istilahnya, jadi jika engkau termasuk orang muqtadir, orang yang berkuasa, hati-hatilah dalam memberikan keputusan yang akan engkau sasali nanti di akhirat. Karena orang nanti akan menuntut keputusan hukum awak, kebijakan awak. Sehingga dikatakan orang yang paling lama berdirinya nanti sang penguasa, pemimpin, sang raja. Karena ada sekian banyak orang yang menuntut. Kambiang nak bertanduk. Kambiang berusi itu kambing laki-laki itu. Nak bertanduknya. Mengadu kepada Allah di akhirat. Dia tidak punya tanduk. Lalu dibuli oleh kambing yang bertanduk. Ditanduk-tanduk asalnya. Lapornya kepada Allah di akhirat. Hadis Muslim. Laporannya begitu, pengaduannya begitu. Saya dulu tidak memiliki tanduk. Maka yang punya tanduk sewenang-wenang menanduk ambo. Ada ulama yang memahami hakiki, ada yang memahami majazi. Yang memahami hakiki, nasabana-bananya memang binatang-binatang dihidupkan. Diterima laporan dan pengaduannya atas perlakuan sesama dan perlakuan manusia terhadap mereka. Halo? Diterima pengaduannya oleh Allah atas perlakuan binatang sama binatang, hewan sama hewan. Karena dulu hewan kau nak melantihangan ke hewan lain. Zalim lo nak kiranya. Anjing kalau bercakap merasa lo anjing nak kalah, pawanya abi-abi. Tiba di kucing mentulah. Adakah pengadilan untuk mereka? Dan jadi laporannya diterima. Karena Allah ingin menampakkan bahwa siapapun boleh mengadu, boleh melapor, boleh minta keadilan. Termasuk kambing. Ada yang memahami majazi, kiasan dan sindiran. Yang tidak bertanduk, orang yang
tidak punya apa-apa. Rakyat jelata, orang akar rumput, orang pinggiran. Orang tidak punya. Sementara Kambiang Batan 2 adalah dehef, oligarki orang. Adalah Kambiang oligarki adalah. Kambiang oligarki namanya. Ladunya berbuat saya mau semena-mena. Ini sebagian ulama mengikut majasi. Orang-orang seperti ini nanti akan dituntut sekian banyak manusia. Itu gunanya beriman kepada hari akhirat, hari pengadilan, hari pembalasan. Kalau tidak ada yang bisa mencegah awak. Jadi pemimpin, penguasa, siapapun kalau punya iman kepada hari pertanggungjawaban, itu nama hambeknya, maremnya, yang menahannya untuk melakukan segala-gala dan semau-mau. Kalau tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan bahasanya nanti akan dipanggil menghadap pengadilan Allah, akan ditanya di sidang, diadili, diminta pertanggungjawaban, dan akan diterima pengaduan semua orang yang telah pernah dizalimi, disakiti, dicurangi, ditipu, dikhianati, dirampas hak-hak mereka, harta-harta mereka dengan dalih, berbagai macam dalih. Baru ketika itu tangangak dan terpana orang. Tapi kalau tidak beriman, kabab, boleh. Kalau tidak beriman, sebuah akhirat kau fiksinya kan. Fiksi kita bila banyak. Itu dia. Nabi Daud, dia terima kebijakan sang anak yang masih kecil. Beliau bukan hanya nabi, beliau bukan hanya raja, juga nabi. Takut beliau itu, sangat takutlah. Keputusan yang beliau beri nanti salah, nanti dituntut di akhirat. Maka siapapun pemegang keputusan, berhati-hatilah, atau tambahlah iman seketik lah, mengaji-ngaji lah, kena lah. Dunia kau ndak selama-lamanya roda baputa, tidak ada yang kekal abadi. Sakali ya gadang ini berubah tepian. Percayalah, orang Minang santi yang persahabatnya. Orang Minang paling santi yang persapatnya, jauh gara-gara aku. Sekali aja kadang, sekali tapi yang berubah. Allah, segitu dulu. Maka perlu dikena-kena. Kan mencalon misalnya. Calon juga. Itulah Nabi Sulaiman. Untuk mengetahui seketik Nabi Sulaiman sepintas, tidak panjang. Nanti akan ketemu ayat selanjutnya. Beliau pernah berdoa kepada Allah agar apa yang Allah karuniakan kepada beliau jangan sampai yang lain dapat. Itulah. Surat Sad itu surat ke-38. Surat Sad, surat ke-38, ayat 35 sampai 39. Itu masalahnya. Lalu suo, halaman berapa yo? Halaman sekian, sampai 55.
Ampe 55. Kamu mencari le berdua. Lapit saya sekurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang ampe 55. Qala Rabbi. Dia Nabi Sulaiman berdoa, memohon meminta, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkan, karuniakan, kili kepadaku mulkan, suatu kerajaan, la yanbaghi li ahadim min ba'di, suatu kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Untuk ambosen. Kerajaan, kekuasaan dan kekayaan untuk ambos, jangan lagi yang lain. Innaka antal hab, sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah. Bisa bahasa binatang, bahasa burung, mengendalikan angin. Kemudian telaga, tembaga mengalir bagaikan air di tangan beliau, bisa beliau bentuk. Cincin dongeng. Dan kekayaan serta kekuasaan, lalu mengendalikan jin, memerintah jin, bisa membelenggu jin. Dan anugerah-anugerah lainnya. Kata beliau, berikan kepadaku yang tidak patut, yang tidak pantas dimiliki oleh Allah. Itu Nabi Sulaiman. Sampai-sampai saking takwiknya jin, setan, ada yang dirantai, nama lawan dirantai saya. Jin, setan-setanan, malawan-lawan dirantai beliau. Dua. Pernah selama 1 tahun jin-jin, setan-setan itu bekerja siang malam, diawasi oleh Sulaiman nyelamati. Nanti Nabi Sulaiman mati umur 52 tahun. Mudanya, ya muda tu baru lah, pengen tak? Mudanya, banyak pak lah. Umur 52 tahun. Nabi Sulaiman meninggal. Jadi, karena beliau bersahabat dengan Malakul Maut, beliau terkenal dengan bersahabat dengan malaikat. Salah satu sahabat beliau Malakul Maut. Nabi Muhammad terkenal sahabat beliau Jibril dan Mikail. Nah, itu. Kalau Nabi Sulaiman Malakul Maut. Maka dalam sejarah dikatakan As-Sabuni mengician As-Sabuni, Profesor Dr. Syekh As-Sabuni, Ali As-Sabuni, dalam kitab Kisah Anbiya, beliau menyatakan dan menukil bahwa Nabi Sulaiman pernah bilang kepada Malakul Maut, nanti kapan engkau akan mampir ke tempatku untuk mencabut, mengambil nyawaku, itu sewaktu engkau telah Allah perintahkan, bilang sama aku, di keceng kamu di, bila engkau diperintah Allah, ceng kamu. Ahli bisa tuh ngecek mereka mau tak? Jangan-jangan setan bukan tipu kan? Lalu diberitahulah oleh Malakul Maut, dia akan datang di basawaknya di hari itu tanggal sekian. Maka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman membangun istana besar. Yang diperintahkannya jin-jin dan setan-setan membangun. Lalu buatkan suatu pintu besar ke arahnya, sampainya bisa mengawas.
Itu tercatat di sejarah. Di situ nyoba ibadat. Saya nyoba ibadat, sedang sandalnya diambil nyawanya. Tapi nyoba batalkan tungkek. Canda. Ini raja kan? Tungkek. Maka beliau meninggal dalam posisi bersandar ke tungkek. Tapi jin dan setan tidak berani menceliak. Tidak berani menceliak. Raja mah. Setelah setahun diperintahkan Allah, rayap-rayap memakan tengah-tengah tungkek. Tahu rayap? Tungkek tahu? Tengah-tengahnya? Bagus. Jadi rayap tidak mampu le menahan tubuh orang mati, tak jatuh. Ditampik beliau mengawas. Tapana dan terperangah lah jin-jin setan-setan tu. Rupanya kita diawasi oleh orang mati. Bebas, merdeka. Ini siang malam kerja. Membikin istana besar. Itu tidak bisa dikuasai oleh manusia apapun. Hanya beliau yang Allah. La yang bagi. Tidak pantas, tidak patut kepada seorang pun juga. Itu lagi yang kamu ya Allah. Dikabulkan Allah. Itu yang kemarin kita kecean. Nabi ketika sedang salat, tiba-tiba datang jin ifrit atau iblis menggoda beliau sedang salat. Lalu beliau terkam, beliau cakia keluar yakin. Andaikan aku tidak teringat dengan permintaan saudaraku Sulaiman, supaya hanya beliau saja yang Allah beri anugerah, kenikmatan untuk menguasai bangsa jin, setan, burung-burung, angin dan segala macam, pasti aku ikat ini di tiang tu. Karena si setan atau iblis ini menggangguku, aku ikat di tiang. Lalu kalian menampak siapa nan setan atau jin ifrit itu. Jin ifrit kan jin bangkang. Ngadu-ngadu. Dek takana di Nabi. Doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Dilapian Nabi lah si jin ifrit. Kalau datang kepada awak salat, jin ifrit tu indah awak nak kamang cakiaknya dah. Barangkali kita nak kangkang-kangkang lari. Ini Nabi Sulaiman. Ini katanya itu dah. Maka ditundukkanlah kepadanya sakharna lahuri. Semua ayat ke-36. Fasakharna, maka lalu kami sakharna, kami tundukkan untuk Nabi Sulaiman tu rih angin. Tajri bi amrihi. Angin itu bisa bertiup berhembus sesuai dengan amrihi, perintahnya, ruha, dengan baik, patuh dan taat, haitsu asaba, kemanapun yang dia inginkan. Sehingga kalau Nabi Sulaiman pergi, satu sepagi sama dengan sebulan perjalanan, sesore sama dengan sebulan perjalanan. Terima kasihnya. Barangke pagi teko yang ingin teko, bisa perjalanan itu sebulan ditempuh oleh orang biasa. Sore barangke yang ingin sebulan perjalanan. Jadi dalam sehari itu kalau dapai dengan angin, diperintah angin, maka bisa 2 bulan perjalanan orang biasa. Hebatnya, wallahu alam, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dan As-Sabuni, ketika beliau diterbangkan angin, itu lengkap boleh bawa. Lengkap boleh bawa. Menu-menu, segala macam, meja-meja, diterbangkan angin, lengkap.
Kenapa adu? Ya Allah yang Maha Kuasa. Dan itu tidak dianugerahkan kepada nabi lain. Jadi kamu manusia biasa, lain tidak bisa. Kecuali orang Indonesia yang sakti. Orang Indonesia kebanyakan sakti. Tidak dianugerahkan kepada nabi dan rasul lain. Jadi kami jinakkan, kami tundukkan untuk nyoriah. Sakharna, maka kami tundukkan untuk Sulaiman Turih. Tajri yang bertiup berhembus, bi amri sesuai dengan perintahnya. Rukha bertiup dengan tenang, nyaman, baik. Haitsu asaba, kemanapun Nabi Sulaiman kehendaki. Lalu ayat ketiga 7, wasyayatin, begitu juga kami tundukkan setan-setan. Kami tundukkan setan-setan. Kalau setan itu nan jahat-jahit itu. Nan ditundukkan kau nan jinak atau nan jahit? Ada setan dan jinak tak? Jinak di Nabi Sulaiman. Tunduk ke Nabi, setan-setan. Jin-jin ifrit. Patuan. Semua setan-setan yang ditundukkan itu kulla banai. Masing-masingnya ahli bangunan. Banak. Ahli bangunan. Itu membikin Palestina. Membikin gedung-gedung. Istana-istana megah. Setan-setan itu. Wagawas, dan ada yang ahli menyelam. Mengambil kerang-kerang dan mutiara-mutiara untuk hiasan istana Nabi Sulaiman. Beliau membuat istana kaca. Bagaikan akuarium. Sehingga ikan-ikan ada situ. Ketika Bilqis masuk, Bilqis kan sampai mangke aku ya. Ketika itu baru sadar Bilqis, tidak ada artinya Bilqis. Ratu Bilqis kan menganggap dan dianggap orang besar, ratu paling berkuasa. Tapi ketika masuk ke istana Sulaiman, tak pernahnya. Ketika ini tunduk. Setelah itu menampak lo, singgasana adalah dirubah bentuknya. Bis. Itu Nabi Sulaiman. Setan-setan ahli bangunan. Ada loh setan ahli bangunan. Ada lah. Seadanya kan pakai gedung. Setan itu kan punya perkampungan. Hai. Jin itu punya perkotaan, punya perkampungan yang salah lah. Bisa kita terima atau bisa kita tolak. Ada orang di lain orang bunian. Sehingga nampak dia bangunan-bangun indah kota-kota. Ada orang dibawa sehingga 3 hari sampai hari 5 hari bersusu. Diceritanya balik perjalanannya. Bisa ya, bisa tidak, tergantung awak. Tapi memang benarnya ada orang bangun. Namanya ahli bangunan. Jadi kecil ahli bangunannya. Penyelam lautan. Mengambil mutiara-mutiara. Diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jangan kok loh. Kok awak tidak bisa. Sebab Nabi Sulaiman meminta itu hanyalah untuknya saja. Nabi Sulaiman. Wa akharina, dan setan-setan yang lain, akharin, dan setan-setan yang lain muqarranina, dibelenggu, dirantai, diikat dengan al-asfat, diikat, dibelenggu dengan rantai-rantai besar. Nama-nama lawan, nama merengkang, dikabe oleh Nabi Sulaiman. Dikabe rantai-rantai. Apa Nabi Sulaiman kan? Atau kelebihan Nabi, raja iya, nabi iya, kaya iya, berkuasa, mengendalikan jin-jin, angin, mengerti bahasa burung-burung, mengerti bahasa semut. Kamu pun walaupun tidak ahli cerita, tapi tadi aja mau cerita seketik. Satu kali keistimewaan Nabi Sulaiman, beliau berada di tengah-tengah orang-orang yang mengelilingi beliau. Nabi Sulaiman itu
Lalu kata beliau kepada yang lain, di mana ketika itu ada burung yang terbang mengiringi burung perempuan. Burung betina, burung perempuan. Sejenis bentuknya burung gereja, sejenis itulah. Kata beliau kepada yang hadir keliling-keliling, lagi tahu kalian, kecek burung kau kepada burung perempuan, burung perusi, burung betina, jantannya. Apa yang dikatakan oleh sang pejantan ketikanya puta-puta menilai betina? Kami nak tahu doh ya Nabi Allah, tolonglah. Nabi SAW menjawab, tadi terangkan ada burung tadi merayu si betina, dan memang bukan hanya laki-laki atau manusia yang pernah merayu, burung pun merayu si betina atau merayu pasangannya. Burung laki-laki, burung jantan tadi berkata merayu dan memujuk yang betina. Aku akan berikan kepadamu bilik-bilik kamar-kamar yang indah di kota Damaskus. Mana saja yang kau inginkan aku akan beri. Di Damaskus begini. Kata jantan. Merayu. Dan memang betina suka dirayu. Kata Nabi Sulaiman, aku tahu bahwa di Damaskus itu tidak ada seperti itu. Dan tidak ada batu-batu yang bisa ditempati oleh burung-burung, dihuni burung-burung dan dibikin sarang oleh burung-burung. Dasar memang setiap perayu itu pendusta. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Jilid 2. Maksudnya kitab kan. Jadi kata pemukas Nabi Sulaiman itu, memang orang merayu itu suka berdusta. Dan memang perempuan suka didustai. Karena dia selalu ingin dirayu. Makanya jangan cok-cok kamu dirayu orang. Jangan percaya dengan rayuan burung. Jadi kalau berarti burung itu ketika berputar-putar itu mengecek semuanya. Hanya yang tahu Nabi Sulaiman. Sulaiman tahu. Nabi-nabi yang lain, jangankan kita yang biasa tidak tahu. Sebab itu anugerah spesial kepada Allah, kabulkan doanya Nabi Sulaiman. Jadi Allah ingin barangkali menampakkan bagaimana anugerahnya kepada seorang manusia, hal-hal yang di luar nalar. Tapi Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang taat, hamba yang patuh. Sebagaimana beliau pernah mendengarkan burung berdoa, semut berdoa. Masih dari wilayah yang sama. Ketika terjadi musim kering, sementara burung Uhud sudah terbangkan kembali menjadi 5 titik-titik air Zuhur. Maka lalu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, kita istisqa, berdoa bersama-sama, minta hujan. Istisqa aku kan tidak zaman awal sudah. Saat sesuk lah istisqa, minta hujan, minta air. Zaman Nabi Musa juga pernah istisqa. Zaman Nabi Musa pernah terjadi kekeringan luar biasa, istisqa. Di zaman Nabi Sulaiman istisqa. Maka beliau keluar dengan orang banyak. Dalam perjalanan beliau menampak seekor semut sedang mengangkik dua kaki depan ke arah langit. Berdoa,
Ya Allah, kami hamba-hambamu butuh dengan hujah. Dan kami bangsa Semut adalah hambamu juga. Tak ada nggak di Sulaiman? Balik segitu pulang lah. Kitalah didului oleh Semut. Itu tidak cerita dongeng. Tengok dalam kitabmu juga. Tidak cerita dongeng. Kitalah didului oleh Semut. Jadi banyak jo awak-awak ko nan lebih dulu binatang meminta berdoa memohon kepada Allah. Cuman kadang-kadang manusia tidak mengerti isyarat-isyarat itu. Atau fenomena di zaman kini. Ketika Gunung Merapi ke Melati itu banyak binatang-binatang mendapat isyarat. Turun ke bawah. Bahkan ketika lautan akan terjadi gempa, itu banyak ikan-ikan yang, kan ada ikan-ikan yang terdampar ke lautan, ke daratan. Ketika tsunami Aceh, ada ikan yang nampak. Ada ikan yang terdampar. Banyak. Ikan-ikan yang tidak mengerti isyarat mungkin. Jadi kejadian-kejadian itu, fenomena gitu orang. Kadang-kadang hewan binatang lebih capek instingnya daripada kita. Perubahan-perubahan alam capek. Dan itu yang didengar oleh Nabi Sulaiman tentang semut tadi. Dalam kisah sahih oleh Imam Ibnu Katsir. Itu anugerah spesial yang Allah berikan kepada Nabi, di mana beliau berdoa, habli mulkan, berikan kepadaku suatu kerajaan yang tidak akan dimiliki, la yang bagi, tidak patut, tidak pantas dimiliki oleh orang setelahku, termasuk Nabi Muhammad. Makanya beliau tidak ingin anugerah itu beliau dapat loh, sehingga ketika beliau berhasil mencaki jin ifrit, sewaktu jin itu menggaduh mengganggu beliau salat, cakik, tapi liwa, beliau ingin mengabik, mengikat di tongkat, di tiang, supaya nampak di sahabat-sahabat konon menggaduh, tak karena di beliau doa, doa Nabi Sulaiman dalam surah Sad tadi. Nah, kita balik ke pangkah kaji. Tuh. Auzubillah. Boleh. Bisa dibaca auzubillah minka atau auzubillah min khanzab. Khinzab boleh dibaca. Ada khanzab atau khinzab tu nama setan yang spesialis mengganggu orang salat. Zaka khanzab, kata Nabi kepada Aisyah, itu khanzab yang suka mengganggu orang yang sedang. Nah, kalau engkau terjadi diganggu, digaduh oleh setan, berlindung diri kepada Allah. Baca auzubillah, atau bila baca Allah auzubillah minka, atau baca auzubillah min khanzab, sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Boleh doa. Tapi yang caki alun tak nampak. Yang caki ang ko. Caki dah dekat aja no. Mati awak. Itu salah jalan. Ibu tanya bu, lawan luar biasa. Tidak ada satupun kita yang tak digaduh setan. Kalau ada mengaku itu ujub gitu. Ujub, sasiak, sasaleh, setaat, setakwa apa pun hati gaduh setan. Nabi saya digaduh setan. Nabi pun bersetan, cuma setan takluk dengan beliau. Nggak ada nih gaduh-gaduh setan tuh. Tuh berutuh orang. Gangguan setan itu ketika kita beribadah lebih kuat. Sebab kita beribadah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang terkenal Ighathatul Lahfadz, ketika orang-orang bersiap-siap dengan perbekalannya menuju Makkah untuk haji,
Maka iblis pun dengan anak buahnya mengatakan, bersiap-siap kita apa ini. Halo. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menjadi ikutan bagi sebagian besar kaum muslimin karena kedalaman ilmu beliau. Beliau banyak menulis kitab-kitab yang luar biasa. Beliau menulis dalam kitab itu Ighathatul Lahfan. Ketika orang bersiap-siap berangkat untuk haji, kan bisa siap kan? Maka iblis dan anak buahnya pun kita siap-siap lah. Dibagi-bagilah tugas, membawa berbagai macam perbekalan karena orang kapai haji. Makanya berusaha menggagalkan orang, bukan pai haji, menggagalkan ibadah haji. Maka banyak pula lah orang dalam masalah ibadah haji itu tidak mabrur. Termasuk yang potong trip. Orang antri yang lama potong ke depan, serang pakai ihram lah. Bahkan serang Masjidil Haram pun main sepak saja orang. Tiga dua orang. Jadi jangan disangka orang rajin beribadah tidak digoda setan. Nabi Muhammad pun yang tidak bisa digoda setan siapa? Nabi Sulaiman, setan di kabeknya. Kan setan kan? Mukarranin Nabil Asfad, dibelenggu nama mangkiang di kabeknya. Nang geng-geng motornya di kabeknya. Terakhir surah Al-Anbiya tadi, jangan lupa surah Al-Anbiya tadi. Masuk surah Al-Anbiya seketik lewat satu lagi. Wa kunna li hukmihim syahidin. Ini nampak? Al-Anbiya surat ke-21. Kan itu Ustaz. Wa kunna, dan adalah kami, li hukmihim, li terhadap keputusan hukum yang diputuskan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, syahidin, kami menyaksikan. Bawa kaji ko kepada siapapun pemegang keputusan, pengambil keputusan, dan yang memutuskan keputusan di zaman kapanpun, termasuk di kita. Kami menjadi saksi apapun yang mereka putuskan ketika memutuskan keputusan. Nak nu dibaca oleh pemegang keputusan ko atau mengajinya. Kami syahidin, kami Allah itu kan syahid. Salah satu nama Allah syahid. Kami menyaksikan bagaimana sidang-sidang, kasus-kasus, tuntutan-tuntutan, dan lego pagai serta trik-trik di balik semua kami menyaksikan. Kalau orang kau beriman, lagi baca Quran, anunya tu gak bergetar hatinya tu, bergetarnya. Sebab orang kalau baca Quran dan baca Quran itu ikhlas dari hatinya, dipahaminya kok tamannya baca kok. Apa tamannya? Kunna, kami, li hukmihim, terhadap hukum, keputusan, kebijaksanaan yang mereka tetapkan ketika menghukum, syahidin, kami menjadi saksi. Wa kullan ataina hukman wa ilma, masing-masing, baik Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman, kami anugerahkan kepada masing-masingnya hukman, kebijaksanaan dalam memutuskan hukum dan hikmah serta ilmu. Maka siapa-siapa saja yang diberi anugerah oleh Allah menjadi pemutus hukum, pemegang hukuman, itu anugerah Allah.
anugerah Allah kepada mereka. Tapi waspada, hati-hatilah. Itu makanya ayatku diawali, ingatlah ya Muhammad, Daud dan Sulaiman ketika keduanya memutuskan perkara. Titik tekannya ke situ, bukan ceritanya, tapi ketika mereka memutuskan perkara dan kami menyaksikan dan menyaksi atas apa yang mereka putuskan. Hati-hati. Termasuk keputusan di rumah antara anak wak pun kan putusannya. Anak wak lebih bertiga, putusan wak. Bini wak lebih berempat, putusan wak. Kan putusan semuanya kan? Nah, dua kesimpulan. Pertama, bagi ibu-ibu yang tak laku lay, yang keremo-keremo, yang layu-layu, al-qawaid. Kalau di rumah sudah telanjang salah. Kamar mandi kan buka orang tak? Di rumah awak. Tapi kalau di rumah awak itu ada mahram, ada batasan. Kalau ada orang asing, lebih banyak batasan. Nah, tadilah kita terangkan itu supaya dapat dipahami oleh nan tak laku-laku. Kan tak laku-laku salah ya. Al-qawaid minan nisa tak laku-laku namanya. Dan yang kedua tentang hukum-hukum, keputusan-keputusan kebijaksanaan yang diputuskan Allah menjadi saksi. Semoga jadi pelajaran berharga di kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.